Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update informasi mengenai berita sepak bola. Dan bagi kalian yang gak mau ketinggalan nih update mengenai berita sepak bola lainnya, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama ada berita dari Lionel Messi yang dibilang pemalas. Waduh, kenapa dibilang pemalas? Apa yang terjadi? Seperti yang diketahui bahwa Lionel Messi sedang dibanjiri pujian nih usai Piala Dunia 2022. Pasalnya, ia dan kawan-kawan berhasil membawa Argentina menjadi juara di Piala Dunia kali ini. Tapi berbeda nih dari legenda Nigeria yang justru menyebutnya sebagai pesepak bola yang malas. Adapun untuk opini tersebut dilontarkan oleh sang legenda bernama Segun Odegbami yang diketahui dalam karirnya tercatat pernah 47 kali membela timnas Nigeria pada kurun waktu 1976 hingga di tahun 1981. Nah, menurut Odegbami, Messi tertolong dengan reputasinya sebagai pemain top. Jika bukan dikarenakan itu, menurutnya tidak akan ada pelatih yang memberikan toleransi pada kemalasan sosok asal Argentina tersebut. Melalui Guardian yang memberikan opini dengan menuliskan, Messi adalah pemain mematikan dengan bola di kaki, tapi tampaknya mencatatkan jarak tempuh paling sedikit dibandingkan para pemain lain di final Piala Dunia. Di kebanyakan laga ia berjalan kaki saja, cuma memperlihatkan daya magisnya ketika bola ada di kakinya yang mematikan. Kemampuan dan sentuhannya yang brilian memang cukup menjadi kompensasi kemalasannya. Jika ia bukanlah sang Messi, sang dewa, tidak akan ada pelatih di dunia ini yang bakal memberikan toleransi kepada sikapnya itu di dalam sebuah laga. Sosok yang menjadi bagian skuad juara Nigeria di Piala Afrika di tahun 1980 itu kemudian justru melontarkan pujian kepada bintang Perancis Kylian Mbappe. Menurut beliau, setiap kali Mbappe menguasai bola, selalu ada ekspektasi sesuatu yang spektakuler bakal terjadi dari gerakannya, kecepatannya, dan juga tembakannya, bahkan dari posisi berdirinya yang biasa. Lalu bagaimana nih pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan bagaimana pendapat dari sang legenda? Nanti langsung saja komen di kolom komentar. Dan jika Odegbami menyebut Messi sebagai sosok yang pemalas nih, Guardiola justru menyebut Lionel Messi sebagai GOAT, greatest of all time. Seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi, Messi baru saja mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Dengan gelar juara tersebut, trofi Messi untuk Argentina bisa dibilang sudah lengkap nih. Mulai dari trofi Olimpiade, Piala Dunia U20, Copa America, dan juga Finalissima yang merupakan ajang yang sebelumnya juga sudah dimenangi oleh Messi dan kawan-kawan. Pencapaian Messi di level klub juga sudah luar biasa nih. Bersama dengan Barcelona, dia juga mampu memenangkan sebanyak 35 trofi. Sementara bersama dengan Paris Saint-Germain sudah memenangkan 2 piala. Guardiola juga pernah menangani Messi di Barcelona. Beliau juga sudah melihat dan juga menjadi saksi hidup kehebatan Messi mengolah si kulit bundar. Oleh karena itulah, tak heran kalau Guardiola berpendapat Messi pantas penyandang status sebagai greatest of all time. Melalui kanal, ia menuliskan, semua orang punya opini pribadinya, tapi tak ada keraguan buat saya bahwa Lionel Messi adalah pemain terhebat sepanjang masa. Ya, tentu saja orang-orang bisa melihat Pele, Di Stefano, ataupun Maradona dan secara emosional terikat dengan apa yang sudah mereka lihat. Tapi, saya tak berpikir ada pesepak bola lain yang bisa bersaing dengan apa yang sudah diraih oleh Messi. Dan saya tak akan mengubah pendapat saya bahkan kalau Leo tak memenangkan Piala Dunia pada hari Minggu kemarin. Gelar juara tersebut hanya membuat karirnya yang luar biasa makin luar biasa. Di sisi lain, meskipun Guardiola menyebut Messi sebagai GOAT, rupanya legenda asal Brazil yakni Ronaldinho tidak demikian. Dilansir dari Sport Bible, ia mengatakan, saya senang Messi memenangkan Ballon d'Or. Kami juga berteman selama kami di Barcelona, tapi saya tidak suka membandingkan. Dan saya merasa sulit untuk mengatakan dia yang terbaik sepanjang masa. Ada Maradona, Pele, Ronaldo. Sulit untuk mengatakan bahwa Messi adalah yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Saya hanya bisa mengatakan dia adalah yang terbaik di zamannya. Dan bagaimana nih pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat dari Guardiola atau pendapat dari Ronaldinho? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Lanjut kita akan masuk ke berita kedua datangnya dari Andre Onana yang putuskan pensiun dari timnas Kamerun. Lalu apa yang terjadi dengan sang pemain? Andre Onana memutuskan pensiun dari timnas Kamerun. Keputusan itu ia ambil setelah sempat berselisih dengan pelatih Lions Indomitables, yakni Rigobert Song saat perhelatan Piala Dunia 2022 yang kemarin.
Dikutip dari The Athletic, Onana mengatakan, "Setiap cerita betapapun indahnya tentu ada akhirnya, dan kisah saya dengan timnas Kamerun juga telah berakhir. Pemain datang dan juga pergi. Nama cepat berlalu, tetapi Kamerun datang sebelum seseorang ataupun pemain manapun." Dan meskipun tak lagi mengenakan seragam timnas Kamerun, Onana menegaskan cintanya terhadap negara tak akan pernah berubah. Ia akan menjadi penggemar dan juga mendukung Kamerun di setiap pertandingan. Ia pun kembali mengatakan, "Perasaan saya tidak akan pernah berubah, jantung Kamerun saya akan terus berdetak dan kemanapun saya pergi, saya akan terus berjuang untuk mengibarkan bendera Kamerun setinggi mungkin. Saya akan terus mendukung sebagai penggemar seperti yang dilakukan lebih dari 27 juta warga Kamerun di setiap pertandingan. Saya juga hanya bisa berterima kasih kepada semua orang yang mempercayai saya dan juga percaya bahwa saya bisa menambah dan berkontribusi pada timnas Kamerun." Dan sekedar untuk informasi, sebelumnya untuk Onana memang sempat memiliki permasalahan yang diketahui sempat cekcok dengan sang pelatih Kamerun, yakni Rico Bersong, saat perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka diketahui berselisih paham mengenai taktik. Onana pun dicoret dari skuad Kamerun jelang pertandingan kedua fase grup Piala Dunia 2022 kontra Serbia. Dan pada akhirnya Onana pulang duluan dari Qatar dan meninggalkan skuad timnas Kamerun. Dan kita akan masuk ke berita terakhir. Di berita terakhir ada berita dari Emiliano Martinez yang dikecam PSSI Prancis. Menteri Olahraga Prancis, yakni Amelia Odea Castera, menilai bahwa Argentina tidak menampilkan sikap yang elegan sebagai pemenang Piala Dunia. Ini secara khusus terkait apa yang dilakukan kiper dari timnas Argentina, yakni Emiliano Martinez. Martinez terlihat terus mengejek bintang Les Bleus, yakni Kylian Mbappe. Dalam parade kemenangan mereka di Buenos Aires, ia menggendong boneka bayi dengan wajah Mbappe. Sebelumnya, setelah pertandingan di Lusail, ia meminta rekan-rekannya terdiam selama 1 menit guna mengheningkan cipta untuk Mbappe. Tentu saja, momen tersebut bukan pertanda simpati, tetapi hanya bentuk ejekan. Sang kiper lantas mendapatkan kecaman. Ia dinilai tidak menghormati penyerang Paris Saint-Germain tersebut. Selain Mbappe, pemain lain yang menjadi korban provokasi Martinez adalah Aurelien Tchouameni. Momen itu terjadi sesaat sebelum Tchouameni mengeksekusi penalti. Martinez yang memegang bola menunjukkan gestur seperti ingin memberikan bola kepada lawannya. Namun, tiba-tiba ia melempar ataupun membuang bola ke arah lain. Sayangnya, wasit pun tidak memberikan hukuman kartu untuk Martinez. Tchouameni sendiri termakan provokasi Martinez dan akhirnya gagal menuntaskan tugasnya sebagai algojo penalti. Adapun untuk Emiliano Martinez sendiri perlahan menjadi public enemy ataupun musuh publik dikarenakan aksinya yang tidak mencerminkan atlet profesional. Kiper Aston Villa tersebut bahkan dibanjiri hujatan di media sosial oleh para penggemar sepak bola. Dan pada akhirnya Amelia juga bersuara dan juga menyatakan keterkejutannya dengan apa yang terjadi. Ia merasa bahwa itu adalah hal yang menyedihkan. Buntut dari situasi yang terjadi adalah Federasi Sepak Bola Prancis turut merespon. Adapun untuk FFF mengirimkan surat protes kepada Federasi Sepak Bola Argentina, tindakan Emiliano Martinez juga dinilai berlebihan dan hingga sekarang belum diketahui bagaimana respon ataupun reaksi dari Federasi Sepak Bola Argentina. Selain itu, Martinez juga sering mengganggu psikologis dari pemain Prancis di sesi adu penalti. Kedua tim sebenarnya benar-benar menampilkan final yang berkelas. Duel di Stadion Lusail yang berakhir pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat berkesudahan imbang 3-3 selama 120 menit. Otomatis pemenang ditentukan melalui adu penalti. Adapun untuk Argentina berjaya di sesi tersebut. Skuad Polesar Lionel Scaloni unggul 4-2 atas anak asuh Didier Deschamps pada babak adu tos-tosan. Well, sebabnya topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi dari berita sepak bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa. Salam olahraga.